Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama orang percaya. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 saja. Diberi judul perikop Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita semua merayakan hari Pentakosta. Pentakosta sendiri itu berarti 50. Hari ini adalah tepat hari yang ke-50 setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Maaf, setelah kita merayakan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Dan hari ini adalah hari yang ke-10 setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Gereja Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan Pentakosta. Orang-orang pada waktu itu ketika melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta, mereka bertanya, apakah artinya ini? Inilah yang akan kita lihat beberapa waktu ke depan tentang apa sebenarnya arti dari Pentakosta bagi kita gereja Tuhan sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka hari Pentakosta pada waktu itu adalah hari di mana Roh Kudus untuk pertama kali, perhatikan ya, di mana Roh Kudus untuk pertama kalinya itu dicurahkan dengan limpah kepada para murid-murid Tuhan yang pertama di Yerusalem. Jadi ini adalah satu peristiwa yang khusus, peristiwa yang unik,
Peristiwa yang terjadi atas kedaulatan Tuhan sesuai dengan rencana kehendak-Nya. Bukanlah satu kebetulan kalau Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta Yahudi. Bapak Ibu, ini adalah rencana Allah yang luar biasa. Kita telah belajar bahwa hari raya Pentakosta Yahudi adalah hari raya panen. Hari raya di mana orang-orang Yahudi mempersembahkan buah sulung dari panen mereka kepada Tuhan. Dan kenapa Allah memilih hari Pentakosta Yahudi untuk mencurahkan Roh Kudus? Sebab ini juga berkenaan dengan persembahan buah sulung. Buah sulung apa? Buah sulung kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu, sepanjang sejarah baru kali terjadi kebangkitan dari antara orang mati dalam tubuh kemuliaan. Itulah kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian adalah sebagai buah sulung dari kebangkitan orang-orang mati, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Yesus yang pertama dibangkitkan dan kita yang percaya nanti next, saudara, yang berikutnya. Percaya kebangkitan orang mati? Amin. Pada saat tanda diberi, ketika Yesus datang untuk menjemput umat ketebusannya, dikatakan bahwa orang-orang percaya yang sudah mati akan terlebih dahulu bangkit dalam tubuh kemuliaan tentunya. Dan kalau kita masih hidup pada waktu itu, kita akan diubahkan seketika di dalam tubuh kemuliaan untuk bersama-sama dengan yang sudah mati, yang dibangkitkan itu, menyongsong Tuhan di udara. Dan demikianlah selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini adalah peristiwa sejarah berdasar kedaulatan Tuhan, unik, saudara, nggak ada duanya. Karena pada waktu itu Yesus atau Allah kita mau menunjukkan bahwa ada persembahan sulung dari kebangkitan orang mati, yaitu kebangkitan Yesus. Dan kita semua yang percaya pada waktunya juga akan dibangkitkan, tetapi Yesus sebagai yang sulung, Yesus sebagai yang pertama. Nah, yang kemudian buah sulung apa lagi? Buah sulung dari kelahiran baru orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama, Roh Kudus juga sudah bekerja memenuhi, menghinggapi, menguasai umat Allah pada masa perjanjian lama untuk memberi mereka kuasa melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang ditetapkan Allah bagi mereka. Seperti Besaliel dan Aholiab dipenuhi dengan Roh Kudus untuk diberi kecakapan, diberi keterampilan, diberi hikmat melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan bagi pembangunan bait suci. Keterampilan-keterampilan itu mereka miliki oleh karena mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka, memenuhi mereka dan memberi mereka kuasa itu. Namun demikian, saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama itu sifatnya tidak permanen. Bapak Ibu ingat ketika Saul yang diurapi Tuhan itu karena pemberontakannya, dikatakan Roh Allah undur daripadanya. Dan ketika Daud berdosa dengan Batseba, dia sadar akan dosanya, dia menyesal, dia bertobat, dia berteriak, Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Dan jangan ambil Roh-Mu yang kudus itu daripadaku. Amin. Jadi pada waktu itu Roh Kudus itu sudah bekerja. Bahkan mulai penciptaan Roh Allah itu sudah bekerja, saudara. Dalam penciptaan alam semesta ini. Bekerja dalam kehidupan umat-umat Allah. Dan pada saat Pentakosta, ini penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Bahwa sejak saat itu adalah buah sulung dari kelahiran baru. Kelahiran baru orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus untuk menjadi gerejanya, menjadi anak-anak Allah. Dan sifat kelahiran baru ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya sebagai pemberian yang sifatnya permanen. Sejak saat itu Roh Kudus itu enggak keluar masuk, saudara ya.
Sehingga kita yang percaya nggak perlu nyanyi, mari masuk. Seolah-olah Roh Kudus sudah keluar lagi. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Amin. Dan buah sulung itu dimulai saat Pentakosta. Saat itulah Roh Kudus dikaruniakan dan menetap. Kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16, ia akan diam di dalam kamu, ia akan menyertai kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi kalau kamu berdosa, tidak taat kepadanya, Roh Kudus akan berduka, saudara. Tapi tidak meninggalkan. Sebab kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian C, dikatakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kamu. Amin. Ini peristiwa sejarah ya, atas kedaulatan Allah yang unik, yang khusus, gak ada duanya, saudara. Tetapi peristiwa yang unik, yang khusus ini juga terjadi beberapa kali, saudara. 2 kali lagi di Kisah Rasul pasal yang ke-8 saat orang-orang Samaria percaya. Maka Petrus datang kepada mereka menumpangkan tangan. Roh Kudus turun atas mereka dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu pada pasal yang ke-19 saat ada 12 orang Efesus yang percaya kepada Yesus, maka Paulus datang kepada mereka memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus itu. Apakah engkau menerima Roh Kudus sejak engkau percaya? Bahkan mereka tidak pernah mendengar tentang karunia Roh Kudus itu. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka. Lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kenapa 2 peristiwa ini penting, saudara? Sebab Tuhan mau mengklarifikasi bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa. Amin. Bapak Ibu yang di loteng Yerusalem itu semuanya orang-orang Galilea. Dan yang berkumpul di Yerusalem pada hari raya Pentakosta adalah orang-orang saleh, orang-orang Yahudi saleh dari bawah kolong langit bumi ini. Ada orang Partia, orang Elam, orang Media, orang Arab, orang Mesir, pendatang dari Roma. Mereka kumpul. Saudara, ada yang berpikir bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi sesuai dengan amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan melakukan hal yang mirip dengan Kisah Rasul pasal yang kedua untuk menjelaskan, mengklarifikasi bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang Samaria. Orang-orang Yahudi campuran, yang mana orang-orang Yahudi itu membenci orang-orang Samaria dan demikian sebaliknya. Tetapi keselamatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa, untuk orang Samaria juga. Sehingga pada waktu mereka percaya, mereka juga melihat Roh Kudus turun atas mereka dan mereka dipenuhi dengan roh itu. Akhirnya Petrus berkata apa? Ternyata Roh Allah juga dikaruniakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi itu pentingnya apa, saudara? Untuk mengklarifikasi bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi. Amin. Ini tindakan unik. Kemudian pasal 19 itu mewakili bangsa-bangsa lain. Karena Efesus itu adalah tempat yang terjauh dari Yerusalem. Saudara, saya bisa ngomong Efesus tempat yang terjauh dari peta ya, dari membaca buku. Belum pernah ke Efesus. Nanti kalau ada yang mau ke Efesus, jangan lupa ngajak saya ya. Loh, nggak ada yang iya. Sampai ke Efesus. Jadi Efesus adalah mewakili bangsa-bangsa lain. Ternyata mereka disadarkan tidak hanya orang-orang Yahudi, tidak hanya orang-orang Samaria, tetapi segala bangsa. Ternyata Roh Kudus juga dicurahkan atas mereka. Jadi bagi kita yang percaya saat ini, hari Pentakosta adalah hari spesial atas kedaulatan Allah. Dia mencurahkan rohnya untuk menyatakan buah sulung dari kebangkitan dari antara orang mati. Buah sulung dari kelahiran baru di mana Roh Kudus itu menyertai umatnya yang percaya kepadanya melalui Injil Yesus Kristus.
bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Samaria juga, dan untuk bangsa lain juga. Nah, mari saya akan mengajak kita melihat beberapa implikasinya bagi kita, saudara, orang yang percaya kepada Yesus berkenaan dengan hari Pentakosta itu. Ya, kalau orang-orang Yahudi yang melihat pada waktu itu menyindir, oh ini mereka mabuk anggur manis. Kita tidak memiliki pemahaman yang seperti itu. Para rasul tidak sedang mabuk, tetapi mereka menerima karunia kehadiran Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apa makna, apa arti dari Pentakosta bagi saudara dan saya? Yang pertama, perhatikan bahwa hari Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu menyatakan kehadiran Roh Kudus dan kuasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini menyatakan kehadiran Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Bahwa Allah Tritunggal itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Dan kami, katanya, kami akan menyatakan diri bersama-sama kepadamu. Siapa kami? Itu adalah Allah Trinitas. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tahu Yesus adalah pribadi yang sangat unik. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Tidak ada yang seperti dia. Dan hanya dia yang bisa mengadakan karya penyelamatan bagi umat manusia yang berdosa itu. Jadi Pentakosta itu menyatakan kehadiran Roh dan kuasanya atas kita. Makanya saudara, kalau merayakan Pentakosta seperti ini, yang ada adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Kalau kita menyembah bilang apa? Terima kasih Yesus. Engkau tidak meninggalkan saya. Engkau tidak membiarkan saya. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Immanuel. Engkau beserta dengan kami. Sehingga kami bisa berkata seperti Daud berkata dalam Mazmurnya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yakin disertai oleh Tuhan? Ini realitas yang dinyatakan melalui hari Pentakosta itu. Jadi jangan kita berbuat seolah-olah kalau sudah hari kenaikan Yesus ke surga, kita semua kosong, kita semua nggak punya Roh Kudus. Kita berdoanya apa? Berikan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Kita sudah menerima Dia saat keselamatan kita. Ini yang harus benar dalam iman kita, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti doa 10 hari, bukan untuk menanti pencurahan lagi, tidak. Untuk menyambut hari raya Pentakosta, amin. Bukan karena kita kosong lagi, tidak. Tapi kita mau belajar menjadi man of prayer, orang-orang yang berdoa. Seperti kebaktian minggu sore saya katakan, kenapa para rasul dapat dipercaya? Mereka pendoa-pendoa semua kok. Mereka orang-orang yang benar-benar mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kenapa kita harus berdoa tekun? Kalau bisa tidak hanya 10 hari ini, terus-terusan saudara. Amin. Menjadi man of God word. Menjadi manusia firman Allah yang suka belajar firman Allah, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Sebagaimana telah dinyatakan kepada para rasul. Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita untuk mengenal kebenaran. Kenapa kita mesti berdoa? Mesti bersekutu. Karena inilah kita, saudara. Nanti saya jelaskan bahwa gereja adalah tempat persekutuan di mana Allah bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tanpa persekutuan kita tidak bisa memuliakan Allah. Jadi ini adalah menyatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jangan lalu bagaikan tanah kering.
merindukan air. Saudara masih kering sampai hari ini? Halo? Bukankah Roh Kudus telah melimpah keluar aliran-aliran air hidup yang membuat kita bersuka cita senantiasa. Amin. Yang membuat kita teguh dalam iman, memiliki keberanian dalam melayani Tuhan. Yang memberikan hikmat untuk kita mengerti kehendaknya dan melayani. Ya tidak apa-apa sih nyanyi-nyanyi begitu yang asal kita ngerti artinya. Tapi yang kasihan yang nggak ngerti. Jadi pikirnya, waduh, aku punya nggak ya Roh Kudus? Memang kalau pencipta lagu itu nggak ngerti kebenaran firman, ya nyiptakannya seperti itu, yang enak didengar, yang penting melodinya bagus, kemudian menggerakkan perasaan, tapi banyak kali nggak benar. Kalau saya ngomong gini nanti banyak yang nggak senang, oh kok keras kali ya. Saudara, ini kebenaran. Kita nggak boleh kompromi dengan ketidakbenaran. Karena hanya kebenaran yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Lihat, akulah jalan, akulah kebenaran, kata Yesus, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Roh itu adalah Roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi semuanya harus benar, mulai dari pikiran, dari perasaan, kehendak kita, perilaku kita, nyanyian-nyanyian kita, seruan-seruan kita, doa-doa kita harus benar, pelayanan kita harus benar. Amin, saudara. Ini yang perlu kita pahami. Kita disebut sebagai orang-orang kudusnya Allah, sebagai orang-orang benarnya Allah. Dengan kekudusan yang Allah berikan kepada kita dan kebenarannya, itu yang memungkinkan kita untuk mengambil kodrat ilahi, menjadi orang-orang saleh, yang percaya, yang bajik, yang berpengetahuan, yang memiliki penguasaan diri. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengasihi saudara-saudara seiman, orang-orang yang mengasihi semua orang. Makanya lihat buah Pentakosta, para rasul dari pengecut, penakut, ragu, bimbang, menjadi seorang yang berani, berhikmat, penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Lihat Paulus tidak mengalami Pentakosta seperti Petrus, seperti 11 rasul yang lain. Tetapi Paulus lihat, dari seseorang yang tidak mengenal Yesus, yang membenci Yesus, yang tidak punya mimpi untuk menjadi Kristen, jadi seorang beriman yang tulen, seorang rasul yang berani, yang penuh hikmat, menulis hampir separuh kitab Perjanjian Baru. Dia berkata, aku lebih giat dari semua rasul yang lain, sebab aku tidak mau bahwa karunia yang sebesar itu menjadi sia-sia dalam hidupku. Dia yang dulunya takut menderita, yang melarikan diri saat Yesus ditangkap, pada saat setelah Pentakosta, dia berkhotbah dengan luar biasa. Pada saat para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Roma pada waktu itu menangkap dia, melarang dia untuk membicarakan Injil, dengan berani dia berkata, saudara pikir sendiri, taat pada manusia atau taat pada Allah, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Jadi ini adalah bukti nyata kehadiran Roh dalam kehidupan kita. Dan mari kita selalu ingat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau enggak, saudara nanti berpikir, aku kok sendiri ya. Itu perasaan, saudara. Kebenaran itu tidak boleh dihitung dengan perasaan. Perasaan harus mengikuti kebenaran firman Allah. Ini yang kita perjuangkan. Jadi mari kita memperbesar pengetahuan kita, kebenaran yang kita miliki, kita bertambah terus dan terus. Sehingga perasaan kita menjadi tenang, sukacita, damai sejahtera, bukan impulsif, bukan emosional, tetapi sukacita yang mendatangkan ucapan syukur, hormat, kemuliaan, dan pelayanan yang khusus, yang indah kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Bapak Ibu, ketika kita benar-benar mengerti kebenaran, perasaan kita akan sukacita dan itu akan mendorong kehendak untuk melayani Tuhan, dan kita akan melakukannya dengan sukacita yang benar, yang datang bukan dari dunia tetapi yang datang dari sukacita Roh Kudus. Amin. Banyak orang semangat karena sukacita dunia, kepingin ini, kepingin itu, kepingin usahanya nggak ada masalah, kepingin dapat pasangan. Wah, aku semangat karena di situ ada si dia. Kalau kita semangat karena kita tahu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita berhutang segala sesuatu kepada Roh Kudus. Kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Kita berhutang segala-galanya. Kita berhutang ketaatan, kita berhutang penyembahan, kita berhutang ibadah, kita berhutang pelayanan. Kita sudah belajar tentang pekerjaan Roh. Dialah yang menginsafkan kita. Kita berhutang untuk pengertian kita akan kebenaran. Dia yang menobatkan kita. Kita berhutang pada Allah untuk iman dan pertobatan kita. Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus, yang memungkinkan berkat-berkat Allah limpah atas kita. Kita berhutang pada Allah untuk persekutuan kita dengan Kristus. Roh Kuduslah yang mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita bisa melihat kemuliaan Yesus, kita berhutang pada Roh Kudus. Karena dialah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Dia yang menyucikan kita, dia yang memeteraikan kita, dia yang memberikan karunia-karunia rohani. Kita berhutang segala-galanya kepada Allah atas anugerah yang dia berikan kepada kita. Jadi kalau kita semangat ibadah pelayanan, karena kita tahu kita sudah menerima segala-galanya dari Tuhan. Ada yang bilang, nanti kalau bisnisku lancar aku akan setia. Dia lupa bahwa hidupnya udah lancar, saudara. Saudara, tidak ada berkat yang lebih besar daripada keselamatan jiwa kita. Ingat, tanpa Yesus, kita hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Sekalipun Bapak Ibu punya seluruh isi dunia ini, tapi tanpa keselamatan, tanpa Yesus, semuanya sia-sia. Saya nggak tahu kok apakah saya masih akan hidup malam ini. Seperti orang kaya yang bodoh itu. Hai jiwaku, ada banyak padamu, tertimbun barang. Bersenang-senanglah. Engkau tidak akan kelaparan. Lalu Tuhan datang berkata, hai bodoh, malam ini juga engkau mati. Buat apa semuanya itu? Itulah jadinya kalau orang-orang menjadi kaya jasmani tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, makanya kata Yesus, cari dulu dia. Amin. Artinya utamakan dulu Tuhan. Yang lain itu menyusul. Seringkali saya katakan hal-hal rohani itu memang, siapa yang tertarik hal-hal rohani sih ya? Hal-hal yang tidak kelihatan, bicara kebenaran oleh iman. Petrus berkata, si Thomas berkata apa? Kalau aku nggak melihat dia, nggak mencucukkan tanganku di jariku di luka-lukanya, aku tidak akan percaya. Itu manusia. Memang yang kelihatan itu asik, saudara. Ya, kalau misalkan dapat rumah gitu, wih, kelihatan ini rumah, tapi ngomong surga nggak kelihatan, orang seringkali lupa. Makanya harus nyanyi, rumahku ada di dalam surga. Itu. Kalau ngomong harta kekayaan di surga, kita nggak lihat kok. Tapi coba kalau lihat emas, perak, permata, orang semangat. Kalau diberi cek, karena kelihatan. Tapi meterai Roh Kudus gak kelihatan, gak ada sukacitanya. Tapi kita bukan orang-orang yang seperti itu. Sebab kita tahu semua yang kelihatan itu sementara. Yang gak kelihatan itu kekal. Saudara, fight, berjuang untuk hal-hal yang jasmani karena kelihatan. Saudara bekerja keras untuk membangun rumah karena kelihatan. Tapi saudara tidak mengumpulkan harta di surga karena apa? Enggak kelihatan. Makanya iman itu sangat dibutuhkan dan kita bersyukur. Kita berhutang untuk iman kita. Sebab tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi.
Sekali lagi, Pentakosta itu menyatakan bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kuasanya diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara, memang pada hari Pentakosta, ya, murid-murid berkumpul di satu tempat dan mereka semua menerima Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus sehingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan bersaksi. Ingat, bersaksi dalam bahasa-bahasa lain supaya orang-orang Yahudi saleh yang berkumpul pada waktu itu mendengar Injil. Dan saya mau menegaskan apa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu itu terus terjadi sampai sekarang pada kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Itu terus berlanjut sampai sekarang. Sekalipun memang begitu ya. Kita tidak mendengar tiupan angin keras. Sekalipun mungkin kita tidak melihat lidah-lidah seperti nyala api, tetapi Roh Kudus dikaruniakan kepada kita saat keselamatan kita. Loh, mana amennya? Saat kita percaya, bahkan kalau kita bisa beriman saja, itu semua karena pekerjaan Tuhan. Pagi ini kalau Roh Kudus tidak membuka hati saudara, tidak memberikan pengertian, kita nggak akan bisa ngerti hal-hal rohani kok. Efesus 1 ayat yang ke-13 coba kita baca. Ini beberapa ayat saja, Efesus 1 ayat yang ke-13, supaya kita diteguhkan. Ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai itu seperti cincin pertunangan, sebagai tanda bahwa akan terjadi yang lebih dari sekedar pertunangan, yaitu pernikahan. Cincin itu melekat pada jari tangan saya, ini cincin pernikahan. Dan Roh Kudus ada pada kita sebagai jaminan bahwa tidak hanya saat itu kita diberkati, tapi nanti semua berkat-berkat Allah itu diberikan pada kita pada waktunya. Amin, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Semua kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Saat kepercayaan kita. 1 Korintus 12 ayat 13 coba kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat ini adalah tulisan Rasul Paulus untuk orang-orang percaya di Korintus. Ayat ini tidak mengacu pada peristiwa di Kisah Rasul pasal yang kedua. Bahwa orang-orang percaya itu telah dibaptis menjadi satu tubuh dan semua diberi minum dari satu roh. Roh mana? Roh yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada saat Pentakosta. Jadi mari saudara, jangan berkata kalau gitu ngapain doa 10 hari. Oh, itu penting. Kita harus menjadi orang-orang yang setia berdoa. Amin. Setia dalam pengajaran rasul-rasul, setia dalam persekutuan, setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah kita cukup nafas 1 hari kemudian 10 hari kita tidak nafas? Katanya doa itu nafas hidup orang percaya. Tidak berdoa, tidak bernafas, gak mungkin saudara ya. Jadi sekali lagi, jangan berpikir bahwa saudara sendiri, tidak. Justru bagi kita yang percaya, kita semua hidup dalam kehadiran kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita.
Roh Kudus itu menyertai kita. Kita ditolong, kita diberkati oleh Roh Kudus. Dialah yang memberikan kepada kita penerangan untuk mengerti hal-hal rohani. Ini sungguh luar biasa. Kalau saya bisa berkhotbah seperti sekarang ini, saya belajar teks Alkitab, itu tidak hanya tindakan pengetahuan penafsiran saja, tidak. Itu tidak hanya seni menafsir saja, tetapi itu adalah divine act, itu tindakan ilahi. Allah memberi penerangan dalam hati saya. Demikianlah saat ini ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati Bapak Ibu sehingga bisa mengerti kebenaran itu. Amin. Jadi kita hidup dalam kehadiran Roh Kudus. Ya. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu, Saudara. Perhatikan bagaimana Roh Kudus itu menolong kita untuk kita bisa percaya, untuk kita bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga kita baca. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu mengaku Yesus Tuhan? Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Makanya ketika Petrus ditanya Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Berbahagialah kamu, hai Petrus, sebab Allah ada di dalam hidupmu. Bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Allah Bapa yang mengatakan itu di dalam dan melalui kamu. Jadi tanda saudara menerima karunia Roh, menerima pekerjaan Roh adalah iman kita, pengakuan kita. Kalau kita mengatakan, Yesus engkau Tuhanku, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang mendengar Injil, saudara, tapi nggak percaya. Karena mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Atau bahkan Roh Kudus sama sekali tidak membuka hati mereka. Karena Allah tidak hanya baik, tetapi Allah juga adil. Kalau Allah tidak menghukum, dia tidak Allah, saudara. Lihat, Roh Kudus itu telah mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-13. Di dalam satu roh, kita telah dibaptis dan diberi minum dari roh yang sama. Jadi kalau kita menjadi tubuh Kristus, saat ini kita bersatu sebagai umat Allah, itu semua karena pekerjaan Roh. Yang menyatukan kita adalah Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau bukan karena Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan terima saya. Siapa saya? Nggak pernah kenalkan dulu. Kalau saya melayani kemana, sudah semuanya kayak akrab aja. Karena memang kita satu tubuh, kan begitu. Kita bisa melihat buahnya, oh ini penuh Roh ini. Kelihatan kasihnya, ketulusannya, akrab dah. Saudara, ini penting. Kemudian Roh Kudus juga membantu kita dalam berdoa. Amin. Ada kalanya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tatkala ada pergumulan, tatkala ada persoalan, kita hanya nangis saja. Kita hanya nangis saja, tidak jarang jadi pingsan karena stres. Tapi ketahuilah Roh Kudus yang menyertai kita itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Haleluya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi saudara,
Kadang ada kalanya kita sudah lelah, sudah capek, kita diam gitu. Gak tahu mau ngomong apa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita itu. Makanya kadang, loh aku durung jaluk kok wis dikei ya sama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memintakannya atas nama kita. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kadang orang, ya kita akan diingatkan ya berdoa gak usah bertele-tele. Tuhan suka yang to the point, tapi didasari dengan iman. Tidak hanya itu saudara, Roh Kudus itu menjadi pengantara kita kepada Bapa ya. Ayat 27 kita baca coba. Dari Roma pasal 8 tadi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Duh, luar biasa. Jadi Allah itu mengetahui maksud roh yang mendoakan untuk kita itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yakin terus didoakan oleh Roh Kudus? Amin. Makanya ikut Tuhan itu enggak ada kecewanya kalau kita ngerti berkat-berkat ini. Duh Tuhan, kok sepertinya Engkau tinggalkan aku sih. Oh, enggak ngerti itu. Padahal Roh Kudus menyertai, Roh Kudus membantu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus itu mendoakan kita loh saudara. Makanya tidak ada seorang pun yang percaya sungguh itu merasa sendiri. Enggak stres dia, mungkin bebannya berat, masalahnya besar iya, tantangan ada, tapi sukacita dan sejahtera selalu melimpah. Masalahnya ya, melihatnya dengan iman saudara. Untuk hidup di dunia ini kita butuh uang, tapi untuk persekutuan dengan Tuhan kita butuh iman. Untuk mendapatkan segala berkat Allah, iman yang dibutuhkan. Kita belanja dengan uang, tapi kita menerima berkat-berkat Allah dengan iman. Iman itu adalah tangan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menyambut berkat-berkat Allah yang besar itu. Kalau saudara benar-benar percaya, sungguh damai sejahtera itu akan ada, saudara. Ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Nah lalu pertanyaannya, seperti apa sih Roh itu memimpin kita? Nah ini yang seringkali orang masih nggak jelas gitu ya, masih bingung. Roh memimpin kita itu melalui kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 16 dikatakan, ketika Roh itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya Roh Kudus adalah Roh yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan segala sesuatu yang Yesus katakan kepadanya. Mungkin 2 hari yang kemarin atau 2 hari yang lalu saya sampaikan bahwa Roh Kudus yang bertanggung jawab atas kebenaran yang diterima oleh para rasul. Roh Kudus bertanggung jawab atas ajaran yang rasul berikan. Karena tidak ada satu nubuat pun yang dapat dilakukan kalau bukan atas dorongan Roh Kudus. Gimana dia memimpin kita? Dengan mengingatkan kita pada kebenaran. Amin saudara. Pada waktu ada orang marah-marah, maki-maki kita, kita sudah mulai sing-singkan. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas. Lalu apa kata Tuhan? Sabar, kuasai diri, jangan marah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lalu ditutup lagi lengannya saudara, pelan-pelan. Iya, maaf. Kalau ternyata saudara memandang saya keliru, diomelin, pang. Lalu marah lagi,
kasih pipi kiri kalau ditampar pipi, tapi maksudnya jangan dikasih sungguhan saudara, nanti KO nanti. Pergi sudah. Itu Roh Kudus. Pada waktu kita membaca Alkitab, apa sih maksudnya Tuhan? Bagaimana saya ngerti kehendak-Mu? Maka Dia menerangi hati kita melalui pembacaan firman Allah, melalui perenungan. Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang dipakai untuk mengajar, untuk menasihati kita, dan memberi kita tuntunan dalam hidup ini. Kadang ada konselor yang baik, konselor Kristen yang percaya Alkitab firman Allah, yang melakukan konseling konfrontatif, bukan adaptif, yang selalu mengajarkan firman, itu bisa menolong kita, menuntun kita. Kadang orang bilang, Pak Pendeta bagaimana ya saya ini harus bagaimana? Pak Pendetanya memberi penjelasan, Ibu Gembala memberi penjelasan. Itu tuntunan saudara. Jangan kalau dipimpin itu seolah gemetar-gemetar gitu, usah dipimpin roh. Oh. Dia memimpin kita melalui firman kebenaran. Amin. Dia roh kebenaran. Saudara, kalau mau hidup benar ya harus tahu kebenaran. Buku manualnya adalah firman Allah. Kemudian Roh Kudus itu menolong kita untuk dapat hidup seperti Yesus. Ya ini saudara. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup seperti Yesus. Bagaimana sih? Saudara, buah roh itu ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kan begitu ya. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah kita hidup dalam kehidupan yang seperti itu? Haleluya. Kok kayaknya ragu ya? Enggak. Semua kita sabar. Amin. Penuh sukacita, penuh kasih. Ada damai sejahtera. Ini buah roh. Membuat kita dapat hidup seperti Yesus. Dan tidak hanya itu. Roh Kudus memberi karunia-karunia pelayanan. Supaya kita bisa melayani seperti Yesus. Saudara, di dalam Roma pasal 12. Kita baca mulai ayat yang ke-6, coba kita lihat, ini ayat yang terakhir saja. Roma 12, mulai ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kita ditolong, dimampukan untuk bisa melayani seperti Yesus. Jadi kalau kita merayakan Pentakosta seperti sekarang ini saudara, Tuhan mau mengajak kita untuk kita melihat apakah kita benar-benar hidup bergantung pada Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita itu. Amin. Itu yang harus kita uji. Apakah aku benar-benar bergantung? Apakah aku benar-benar taat? Kata Paulus, janganlah kamu dukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan itu. Apakah kita benar-benar percaya pada firman, taat pada kebenaran, memuliakan Yesus, melayani, bersaksi. Ini yang seharusnya menjadi tekanan kita. Kita mengintrospeksi diri. Ini Pentakosta ya, aku diingatkan Roh Allah berdiam dalam hidupku. Bahwa kita hidup dalam kehadiran Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita, menuntun kita, memimpin kita. Pertanyaannya, apakah aku sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus? Apakah sungguh-sungguh aku bergantung pada Roh Kudus?
Apakah kita membuka diri terhadap pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita? Saudara, semua orang setidaknya punya satu karunia. Kalau kita tidak melayani, kita kita berdosa atas kasih karunia itu. Jangan biarkan mina itu hanya menjadi tinggal satu mina. Jangan biarkan talenta itu hanya tinggal menjadi satu talenta. Tetapi mari kita saling melayani untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apakah kita selalu rindu untuk taat pada pimpinan Roh Kudus melalui firman-firman yang diberitakan? Dan apakah buah Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita? Suami-suami tanya sama istri, "Ma, aku sabar gak sih, Ma?" Istri tanya sama suami, "Pak, aku udah bisa menguasai diri lagi gak sih, Pak?" Orang tua sama anak-anakku, apakah Papa ini penuh sukacita, damai sejahtera, kemurahan? Anak-anak tanya sama orang tua, "Pak, Ma, apakah aku sudah menghasilkan buah-buah roh dalam hidupku?" Itu seharusnya menjadi fokus kita. Saya rindu kita semua didorong melalui perayaan Pentakosta ini untuk lebih lagi bergantung sama Roh Kudus. Amin, saudara. Taat pada pimpinannya. Lebih lagi menghasilkan buah roh. Hidup seperti Yesus. Dan mari kita melayani seperti Yesus. Jangan setelah doa meraung-raung, tetap aja gak sabar. Tetap aja gak ada kemurahan hatinya, gak ada penguasaan dirinya. Justru malah impulsif, meledak-ledak. Dan tidak mau melayani Tuhan. Apa artinya Pentakosta bagi kita? Bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita saat keselamatan kita. Amin. Dan bahwa saat ini kita hidup dalam kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang memberkati kita. Dan apa yang perlu kita lakukan? Introspeksi diri. Apakah aku sungguh percaya, taat? Apakah aku sungguh hidup dalam buah-buah roh? Apakah aku sungguh melayani Tuhan seperti karunia yang dianugerahkan kepadaku? Sama-sama kita berdiri.